Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, kali ini kita akan belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Berdoa selesai. Baik. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi bukan dengan mata pelajaran yang satu ini, karena selama kalian di SD atau sekolah dasar dan di MI Madrasah Ibtidaiyah, kalian selalu belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Mutani Indayani, SPD. Ibu di sini mengajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum mulai pembelajaran, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa saja sih yang akan kita pelajari dan untuk apa kita mempelajari materi ini. Ya, materi ini akan belajar tentang Pancasila. Ya, tentunya kalian juga sudah mengenal baik bukan dengan isi-isi butir-butir Pancasila. Apa saja tujuan pembelajaran pada kali ini? Yaitu kalian mampu yang pertama bersyukur atas perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, kalian harus mensyukuri bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara. Kenapa harus disyukuri? Karena suatu negara yang tidak mempunyai dasar negara, maka dia tidak bisa dikatakan negara yang sah atau negara yang merdeka. Makanya kita berhak, kita wajib untuk mensyukurinya. Kemudian kalian juga harus bisa bersyukur memiliki para pendiri negara yang memiliki komitmen terhadap bangsa dan negaranya. Karena apa? Karena para pendiri negara yang sudah berjuang untuk bangsa dan negara sehingga kita bisa menjalankan kehidupan sampai detik ini. Kita bisa merasakan kemerdekaan. Kita bisa terbebas dari belenggu penjajah pada masa penjajahan seperti dahulu. Bayangkan apabila kita masih dalam penjajahan, kita masih dalam belenggu penjajah, pasti kita tidak bisa menikmati kecanggihan teknologi pada saat ini, atau bahkan untuk sekedar belajar bersama-sama teman atau bersama guru dan yang lain. Kemudian kalian harus mampu mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Apa itu BPUPKI? BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Maka sebelum Indonesia merdeka, para pendiri negara menyatukan dirinya. Mereka bersatu membentuk suatu badan yang dinamakan dengan Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi dengan adanya BPUPKI ini, maka terjadilah rumusan Pancasila yang nantinya akan terbentuk Pancasila yang sekarang dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Oke, selanjutnya kalian harus mampu membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Jadi, pada saat para pendiri negara berkumpul, mereka saling memberikan argumennya, mereka saling memberikan pendapatnya tentang isi Pancasila. Seperti Soekarno yang memberikan 5 butir isi Pancasila. Kemudian ada juga Muhammad Yamin dan juga Dr. Supomo. Oke, selanjutnya kalian mampu menunjukkan semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Ini adalah poin yang penting karena apa?
karena ini adalah salah satu hal yang menunjukkan bahwa kalian memang benar-benar bersyukur, kalian benar-benar menghargai para pendiri negara yang sudah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Dan kalian wujudkan dalam perilaku kalian sehari-hari bagaimana caranya bahwa kalian itu adalah salah satu orang yang juga menghargai jasa para pendiri negara. Nah, ada yang tahu apa simbol dari burung Garuda? Dan tentunya lambang-lambang yang ada di dadanya serta jumlah sayap, jumlah leher, dan jumlah ekor. Ayo sebutkan masing-masing jawabannya. Berapa jumlah ekor di burung Garuda dan itu sebagai apa artinya? Berapa jumlah sayap di burung Garuda dan apa itu artinya? Serta berapa banyak jumlah bulu leher di burung Garuda serta apa artinya? Kemudian apa saja simbol yang ada di dada burung Garuda serta artinya? Beri komentar, oke? Nah, ini adalah yang kita bicarakan tentang perumusan Pancasila. Istilah Pancasila pertama kali ditemukan dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular yang ditulis pada zaman Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Wow, sudah sangat jauh sekali, bukan? Sudah sangat lama. Dan istilah Pancasila dalam buku kitab Sutasoma itu disebutkan istilahnya dengan 5 perintah kesusilaan atau Pancasila Krama dan berisi 5 larangan. Yang pertama adalah dilarang melakukan kekerasan, kedua dilarang melakukan pencurian atau dilarang mencuri, yang ketiga dilarang berjiwa dengki, yang keempat dilarang berbohong, yang kelima dilarang mabuk minum minuman keras. Nah, itu adalah salah satu gambar ya, ada 2 gambar tentang buku kitab Sutasoma. Oke, dari kelima itu kita harus cerminkan ya. Larangan-larangan itu harus kita hindarkan. Kita tidak boleh melaksanakan apa yang dilarang dalam 5 perintah kesusilaan. Ini adalah menjadi dasar terbentuknya Pancasila. Oke, selanjutnya kalian tahu kan apa gambar di bawah ini? Ya, siapakah mereka dan apakah peranannya dalam memerdekakan bangsa Indonesia? Coba dijawab ya. Oke, baik. Nah, kita bahas tentang pembentukan BPUPKI. Tadi di awal kita sudah menyinggung tentang BPUPKI. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ada yang tahu apa bahasa Jepang dari BPUPKI? Oke, kita mengenal beberapa tanggal-tanggal penting yang bersinggungan dan sangat familiar dengan BPUPKI. Yang pertama adalah tanggal 1 Maret 1945. Itu adalah tanggal pertama kali dibentuknya BPUPKI. Kemudian tanggal 28 Mei 1945 itu adalah tanggal disahkannya BPUPKI. Kemudian 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 itu
Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan. Apa saja sih isi sidang dari BPUPKI pertama? Dan siapa saja yang merumuskan Pancasila pada sidang pertama BPUPKI? Coba kalian jawab ya. Oke, selanjutnya tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Itu adalah sidang kedua BPUPKI. Dan apa saja hal-hal yang dibahas dalam sidang kedua BPUPKI tersebut? Ada yang tahu? Sidang kedua BPUPKI itu membahas lebih kepada dasar negara Indonesia. Ya, bukan lagi mengenai Pancasila, tetapi dasar negara Indonesia. Maka para pendiri negara membentuk lagi badan kecil yang dinamakan dengan Panitia 9, yang terdiri tentunya dari 9 tokoh pendiri negara. Mereka saling bertukar pikiran tentang apa saja dan bagaimana isinya dasar negara Indonesia ini. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945 ini adalah disahkannya isi tentang Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang nantinya akan dijadikan sebagai apa? Sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi dengan beberapa perubahan dalam isinya dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan antara para pendiri bangsa, antara pendiri negara, tokoh-tokoh yang berjuang, dan juga masyarakat Indonesia. Berbagai lapisan masyarakat saling memberikan suaranya, sehingga pembukaan yang sekarang kita kenal dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah hasil kesepakatan dari seluruh bangsa, seluruh orang-orang Indonesia, ya, baik pendiri negara maupun dari masyarakat Indonesia. Jadi tidak ada lagi persinggungan yang harus diperdebatkan dari isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tinggal bagaimana caranya kita mengimplementasikan, bagaimana caranya kita mempraktekkan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga isi Pancasila. Oke, maka kalian di akhir pembelajaran ini akan Ibu beri tugas, yaitu membuat sebuah video perilaku kalian yang menunjukkan semangat kebangsaan yang mencerminkan semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Kita tadi sudah bahas bagaimana mereka sangat berjuang keras untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Maka dari itu, kalian harus menunjukkan perilaku bahwa kalian itu semangat dalam kebangsaan, bahwa kalian itu mencerminkan semangat-semangat para pendiri bangsa, dan kalian juga menghargai jasa para pendiri negara. Oke, cukup satu video ya. Video itu cukup satu tema dan harus diberi judul. Kemudian durasinya cukup singkat, tidak boleh terlalu panjang ya. Kirim video melalui WA grup kelas. Sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan yang kurang jelas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.